Selamat datang di channel video pembelajaran daring. Channel yang berisi video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Sekarang, teman-teman ada di playlist pembelajaran manajemen strategi. Hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis perusahaan. Stakeholder merupakan berbagai pihak yang memiliki klaim atas perusahaan. Para pihak ini tidak hanya mencakup pemegang saham dan karyawan saja, tetapi juga pihak luar yang terpengaruh oleh tindakan perusahaan. Para pihak luar biasanya mencakup pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, pesaing, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Masing-masing kelompok kepentingan ini memiliki alasan untuk mengharapkan dan seringkali menuntut agar perusahaan memenuhi tuntutan mereka secara bertanggung jawab. Umumnya pemegang saham menuntut imbal hasil yang layak atas investasi mereka. Karyawan mencari kepuasan kerja dalam arti luas, pelanggan menginginkan sesuatu yang sesuai dengan harga yang mereka bayar, pemasok mencari pembeli yang dapat diandalkan, pemerintah menuntut ketaatan terhadap peraturan, serikat pekerja mengusahakan manfaat bagi para anggotanya, pesaing menginginkan persaingan yang adil, komunitas lokal menginginkan agar perusahaan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan masyarakat umum mengharapkan dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Untuk lebih memahami sifat dan cakupan tanggung jawab sosial yang harus direncanakan, para manajer strategis dapat mempertimbangkan 4 jenis komitmen sosial. Yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi, yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling mendasar. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan, manajer harus memaksimalkan laba. Jika memungkinkan, tanggung jawab inti perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan biaya yang layak. Selain itu, di dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi, perusahaan juga dapat bertanggung jawab secara sosial dengan menyediakan pekerjaan yang produktif bagi angkatan kerja, membayar pajak untuk pemerintah lokal, negara bagian, dan federal. Yang kedua adalah tanggung jawab hukum. Tanggung jawab ini mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Gerakan konsumen serta lingkungan hidup mengarahkan perhatian publik yang semakin besar pada tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan lobi untuk diberlakukannya undang-undang yang mengatur bisnis dalam hal pengendalian polusi dan keselamatan konsumen. Tujuan dari Undang-Undang Konsumen adalah memperbaiki keseimbangan kekuasaan antara pembeli dan penjual di pasar. Beberapa undang-undang penting adalah Undang-Undang Pengepakan dan Pelabelan yang mewajibkan pemberian label oleh perusahaan, Undang-Undang Peminjaman yang mengatur pemberian kredit untuk individu, dan Undang-Undang Keselamatan Konsumen yang melindungi konsumen dari risiko terluka saat menggunakan produk tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah tanggung jawab etis. Tanggung jawab ini mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Tanggung jawab etis merupakan kewajiban yang melampaui kewajiban hukum. Perusahaan diharapkan, namun tidak diwajibkan, untuk berperilaku secara etis. Beberapa tindakan yang tidak melanggar hukum dapat dianggap tidak etis. Misalnya memproduksi dan mengedarkan rokok memang tidak melanggar hukum. Namun, jika melihat konsekuensi merokok yang seringkali menyebabkan kematian, beberapa pihak menganggap penjualan rokok sebagai hal yang tidak etis. Selanjutnya adalah tanggung jawab diskresi. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang secara sukarela dilakukan oleh organisasi bisnis. Tanggung jawab ini mencakup aktivitas hubungan masyarakat, keluargaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh. Melalui aktivitas hubungan masyarakat, manajer berusaha memperkuat citra perusahaan, produk, serta jasa mereka dengan mendukung gerakan yang bermanfaat. Yang terakhir adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Perlu diketahui bahwa tujuan setiap perusahaan adalah mempertahankan kelangsungan usaha melalui profitabilitas jangka panjang. Namun, sebelum semua biaya dan manfaat dipertanggungjawabkan, laba tidak dapat diklaim. Dalam kasus tanggung jawab sosial perusahaan, manfaat dan biaya sosial tidak demikian. Oleh karena itu, manajer menghadapi risiko mendahulukan hasil kinerja lain yang dapat diukur secara langsung dibandingkan dengan konsekuensi sosial. Pernyataan misi tidak hanya mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, bagaimana perusahaan menghasilkannya, dan pasar yang dilayani oleh perusahaan, melainkan juga memuat apa yang diyakini oleh perusahaan. Oleh karena itu, adalah penting bahwa pernyataan misi mengakui klaim yang sah dari pemangku kepentingan eksternal. Di dalam mengembangkan pernyataan misi, manajer harus mengidentifikasi seluruh kelompok pemangku kepentingan serta menimbang hal dan kemampuan relatif mereka di dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan.
Beberapa perusahaan bersifat proaktif dalam pendekatannya terhadap corporate social responsibility atau CSR sehingga menjadikan CSR sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari alasan utama mengapa perusahaan itu berdiri. Misalnya perusahaan Eiger yang menggunakan produk ramah lingkungan di dalam membuat produk tasnya. Sementara itu perusahaan lainnya bersifat reaktif, yaitu mengadopsi perilaku yang bertanggung jawab secara sosial hanya jika diharuskan. CSR merupakan bagian dari struktur perusahaan yang kukuh dan tidak tergantikan. Jika dikelola dengan baik, program CSR dapat menghasilkan manfaat yang signifikan dalam bentuk reputasi perusahaan, dalam hal rekrutmen, motivasi, dan retensi karyawan, dan sebagai sarana untuk membangun dan mempertahankan kerjasama yang berharga. Tentu saja manfaat ini bukan hanya dirasakan oleh pihak yang berpartisipasi, karena program ini memperkaya kesejahteraan banyak komunitas dan individu yang kurang beruntung, dan mengatasi masalah yang mengancam generasi masa depan, spesies lain, dan sumber daya alam yang berharga. Oleh karena itu, tantangan bagi manajemen adalah mengetahui cara untuk memenuhi kewajiban perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar untuk memperoleh imbal hasil yang layak bagi pemiliknya. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian, pendekatan kolaborasi merupakan dasar inisiatif CSR yang paling efektif. CSR merupakan bagian dari struktur perusahaan yang kukuh dan tidak tergantikan. Jika dikelola dengan baik, program CSR dapat menghasilkan manfaat yang signifikan dalam bentuk reputasi perusahaan, dalam hal rekrutmen, motivasi, dan retensi karyawan, dan sebagai sarana untuk membangun dan mempertahankan kerjasama yang berharga. Tentu saja manfaat ini bukan hanya dirasakan oleh pihak yang berpartisipasi, karena program ini memperkaya kesejahteraan banyak komunitas dan individu yang kurang beruntung, dan mengatasi masalah yang mengancam generasi masa depan, spesies lain, dan sumber daya alam yang berharga. Oleh karena itu, tantangan bagi manajemen adalah mengetahui cara untuk memenuhi kewajiban perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar untuk memperoleh imbal hasil yang layak bagi pemiliknya. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian, pendekatan kolaborasi merupakan dasar inisiatif CSR yang paling efektif. Inti dari keyakinan bahwa perusahaan sebaiknya dioperasikan dengan cara responsif secara sosial untuk kepentingan seluruh stakeholder adalah keyakinan bahwa manajer akan berperilaku secara etis. Istilah etika atau etis mengacu pada prinsip moral yang mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang benar atau salah dari seorang individu atau kelompok. Tentunya nilai yang dianut seorang individu, kelompok atau masyarakat tertentu dapat bertentangan dengan nilai dari individu, kelompok atau masyarakat lainnya. Oleh karena itu, standar etis tidak mencerminkan prinsip yang diterima secara universal, melainkan produk akhir dari suatu proses yang mendefinisikan dan mengklarifikasi sifat dan lingkup dari interaksi manusia. Para manajer melaporkan bahwa kualitas paling penting dari pengambilan keputusan etika adalah konsistensi. Dengan demikian, mereka seringkali mencoba mengadopsi pendekatan filosofis yang dapat menjadi landasan bagi konsistensi mereka yang cari. Terdapat tiga pendekatan etika fundamental yang dapat dipertimbangkan oleh para eksekutif. Yang pertama adalah pendekatan utilitarian. Manajer yang menggunakan pendekatan ini menilai dampak tindakan tertentu terhadap orang-orang yang terlibat langsung, dari segi apa yang memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang. Pendekatan ini berfokus pada tindakan dan bukan pada motivasi di balik tindakan tersebut. Sebagai contoh, Council on Environment Quality melakukan analisis manfaat biaya ketika memilih standar polusi udara untuk undang-undang udara bersih, sehingga mengakui bahwa polusi dalam tingkatan tertentu dapat diterima. Selanjutnya, pendekatan hak moral. Manajer yang menganut pendekatan ini menilai apakah keputusan dan tindakan sesuai dengan hak dasar serta hak istimewa individu dan kelompok. Pendekatan hak moral mencakup hak terhadap kehidupan, rasa aman, standar kejujuran, privasi, kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kepemilikan pribadi. Yang terakhir adalah pendekatan keadilan sosial. Manajer yang menganut pendekatan ini menilai konsistensi tindakan dengan kesetaraan, keadilan, dan netralitas dalam mendistribusikan imbalan dan biaya di antara individu dan kelompok. Gagasan ini berasal dari suatu prinsip yang dikenal sebagai prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Agar dapat memahami lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini, silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan berikut. Setelah itu, teman-teman bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.